Oke. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang describing things. Di video yang pertama kita sudah membahas tentang definition, general structure, ya, sudah kita bahas. Contoh-contohnya juga sudah ada di video pertama. Kali ini kita akan melanjutkan penjelasan dari describing things, yaitu di sini ada example and then exercise. Oke, kita lanjutkan ya. Next, di sini ada teks tentang describing things. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yang pertama yaitu judulnya apa coba? My new backpack. Oke, di sini ada my new backpack, yaitu ransel baru saya. Jadi judulnya yaitu ransel baru saya. Oke, next. Sini I have a new backpack. It is color red and gray. I always bring it when I go to school. It is made of strong fabric. Di sini kan bisa kalian lihat ada gambar tas berwarna merah dan abu-abu. Nah, di sini si penulis punya ransel baru, warnanya merah dan abu-abu. Dan dia selalu membawanya ketika pergi ke sekolah. Dan itu terbuat dari kain yang kuat. Jadi tasnya itu terbuat dari kain yang kuat. Oke. Paragraf selanjutnya yaitu there are some part of my backpack. The first is the pocket. I put my money and card library card in the pocket. And then the second part is the main part. I put my books and pencil case in this part. And then the third part is a small pocket at the left side of the backpack. I keep a bottle of water in this pocket. And then di sini ada beberapa bagian dari ransel saya. Yang pertama yaitu adalah saku. Saya memasukkan uang saya dan kartu perpustakaan ke dalam saku. Jadi penulis itu memasukkan uangnya dan kartu perpusnya ke dalam saku. Lalu bagian keduanya adalah bagian utama. Saya meletakkan buku, kotak pensil di bagian itu. Dan yang bagian ketiga adalah dia memasukkan bagian ketiga yang saku kecil di sisi kiri ransel. Saya menyimpan botol. Jadi penulis menyimpan botolnya di sisi kiri ransel. Itu ya. Ada yang bertanya? Apa ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan ke Miss Elda. Oke? Oke. And then next. Oke, kita akan mengidentifikasi. Oke. The title. Coba mana yang title? Yes, my new backpack itu the title. And then where's the identification? Ya, the identification yaitu I have a new backpack. Its color are red and gray. I always bring it when I go to school. It is made of strong fabric. Yaitu adalah identification. Oke. Ada yang tahu identification itu apa? Ya, identifikasi yaitu mengidentifikasi topik yang akan dideskripsikan. Oke. Selanjutnya yaitu description. Where is the description? Ya, the description is there are some part of my backpack. The first is the pocket. I put my money and card library card in the pocket. The second part is the main part. I put my book and pencil case in this part. The third part is small pocket at the left side of the backpack. I keep a bottle of water in this pocket. Oke, itu jadi description, yaitu keterangan yang mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Oke, read the following text to answer the question. Yang pertama yaitu what does the text tell us about? Apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Ya, dalam teks tersebut menceritakan tentang the writer's new backpack. Jadi tas ransel si penulis, tas ransel baru si penulis. Oke. Number 2, how many part does the backpack have? Berapa banyak bagian yang dimiliki oleh
ranselnya penulis, ya ada 3 part. Number 3. Where does the writer put his water bottle? In the blah 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 part of the backpack. Di mana penulis meletakkan botol minumnya? Jawabannya yaitu ya, penulis menaruh botol minumnya di third part of the backpack. Good. Next. Di sini ada kalimat terumpang ya. Kita coba baca teksnya. Yogyakarta is an artwork buyer's paradise because a lot of well-known artists originated from this place. This blah 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 artists have influenced local artisans in silver, leather, batik, and other prints of craft. Even wood, rattan, and bamboo can be blah 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 into very attractive craft item, not only for home but also used in international hotels. One can find this item blah 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 in several stores along Malioboro Street, the main street of Yogyakarta. Jadi di sini menceritakan tentang Yogyakarta adalah surganya pembeli karya seni karena banyak seniman terkenal berasal dari tempat ini. Dan ini ada kalimat terumpang. Ini bla 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 titik seniman telah mempengaruhi pengrajin lokal perak, kulit, batik, dan cabang kerajinan lainnya. Bahkan kayu, rotan, dan bambu pun bisa menjadi barang kerajinan yang sangat menarik. Tidak hanya untuk rumah, tetapi juga digunakan di hotel internasional. Barang-barang ini dapat ditemukan di beberapa toko di sepanjang Jalan Malioboro, yaitu jalan utama Yogyakarta. Kita akan jawab nomor 4. Kalimat apa ini yang cocok? Coba ada yang bisa? Benar. Jawabannya yaitu these famous artists have influenced local artists in silver, leather, batik, and other branch of craft. Jadi di sini Yogyakarta adalah surganya pembeli karya seni karena banyak seniman terkenal berasal dari tempat ini. Ini terkenal seniman telah mempengaruhi pengrajin lokal gitu ya. Jawabannya yaitu famous, P. And then number 5. Yang nomor 5 itu coba. Bahkan kayu, rotan, dan bambu pun bisa menjadi barang kerajinan. Coba yang tepat apa? Yes, yang tepat adalah A, made. Good. And then number 6. Barang-barang ini dapat ditemukan di beberapa toko di sepanjang Jalan Malioboro. Ayo coba. One can find this item blah 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 in several stores along Malioboro Street, yaitu easily. Jadi barang-barang ini dapat ditemukan dengan mudah di beberapa toko di sepanjang Jalan Malioboro, yaitu jalan utamanya Yogyakarta. Selanjutnya yaitu di sini ada teks tentang Titanic. Apa ada yang tahu tentang Titanic? Langsung aja ya kita baca. The Titanic was the biggest ship in the world at that time. It had good facilities such as a fully air-conditioned cabin, restaurant, bar, mini shop, recreation space, and then ship band and singer, and medical facilities, telephone, and etc. When the Titanic sailed from Southampton to New York in April and in 1912 with 819 crew and 13 and 16 passengers. It sank after it sailed for 4 days. It happened in North Atlantic Ocean. It hit a very big iceberg. Since there were not enough lifeboats and all the passengers or the crew were very afraid. The ship sank rapidly. Most of passengers and crew sank, and only few people were saved.
Oke. Jadi di sini menceritakan tentang kapal Titanic, yaitu kapal terbesar di dunia pada saat itu, yang memiliki fasilitas yang baik seperti kabin full AC, restoran, bar, mini shop, tempat rekreasi, kayak ada kolam renangnya gitu ya, and band dan penyanyi, fasilitas kesehatan, telepon, dan lain sebagainya. Oke. Ketika Titanic berlayar dari Southampton ke New York pada bulan April tahun 1912 dengan 819 awak dan 1.316 penumpang, tenggelam setelah berlayar selama 4 hari. Dan itu terjadi di Samudra Atlantik Utara. Oke, dan itu menabrak gunung es yang sangat besar karena tidak ada cukup seikoji. Seikoji itu kayak kapal kecil gitu ya, kapal kecil yang ada di samping kapal Titanic itu. Oke, dan semua penumpang atau awak kapal sangat ketakutan. Kapal tenggelam dengan cepat, sebagian besar penumpang dan awak tenggelam, dan hanya ada sedikit orang yang selamat, yaitu dengan cara menumpangi seikoji tersebut. Oke, di sini pertanyaannya yaitu, where did the tragedy happen? Di mana tragedi itu terjadi? Coba, ada yang tahu? Yes, tragedi itu terjadi in the sea, di laut. Oke, good. And then, nomor berapa tadi ya? Ini selanjutnya ya. It had good facilities. The underline word refers to, kalian bisa lihat yang di garis bawah itu merujuk pada, yes, benar, merujuk pada the ship. Okay, the next, which line tell us that most of people died? Baris mana yang memberitahu kita bahwa kebanyakan orang meninggal? Di baris ke-3 dan 4. Oke, di situ kan ada penjelasannya kalau banyak orang yang meninggal. Oke. And then the last is, where did the Titanic sink exactly? Di mana tepatnya Titanic tenggelam? Benar, di North Atlantic Ocean. Di North Atlantic Ocean ya, kapal Titanic tenggelam. Oke. Any question, student? Apa ada yang nggak dimengerti? Coba tanyakan ke Miss Elda. Oke, any question? No? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita simpulkan ya pelajaran tentang describing things. Jadi, describing things yaitu teks yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu itu. Seperti kita akan mendeskripsikan benda yang akan kita deskripsikan. Oke. Seperti contoh, kita akan mendeskripsikan sebuah tas. Tas itu berwarna apa? And then bentuknya apa? Gitu ya. Terus dia size-nya gimana? Besar atau kecil? Big or small? Gitu ya. Lalu selanjutnya ya, jadi tujuannya untuk apa tadi? Yap, untuk mendeskripsikan suatu benda atau tempat. Yang contohnya tadi apa? Ada kelas. Terus ada apa lagi? Mobil atau lain sebagainya. Kita dapat mendeskripsikan benda-benda yang kita sukai atau favoritkan. Oke. Terus genetic structure-nya seperti apa tadi? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama title, identification, and description. Oke, yang pertama title yaitu judul, yang kedua identification yaitu mengidentifikasikan topik yang akan dideskripsikan, and then the last description yaitu mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut. Dan bahasa yang digunakan atau language fokusnya yaitu using simple present, and then using attribute verb yaitu amisar, and then it usually use some adjective in many sentence. Menggunakan kata sifat seperti long, beautiful, small, dan sebagainya yang tadi yang udah kita
bahas ya, yang ada 8 tadi, yang ada opinion, ada size, ada age, ada shape, color, origin, material, purpose, itu ya. Oke. Lalu ada apa lagi? Expression. Bagaimana cara bertanya? Kan udah tadi, can you please describe your car? Atau apalagi, what does your HP look like? Gitu ya. How does that house look like? Oke, gitu udah ya. Udah dijelaskan. Dan contoh-contohnya juga udah ada. Oke, ada pertanyaan yang kurang jelas atau bagaimana? Oke, if no question, for the assignment, kalian bisa mengerjakan soal yang Miss Elda kasih di Google Classroom. Nanti kalian kumpulkan juga di situ. Oke, are you happy, student? Yes, oke, alhamdulillah if you happy in this class. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, for the next meeting, kita akan membahas tentang recount text. Oke. Then, time is up. I think enough for our class today. Let's close by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, I wanna say thank you for you who attended in my class today. Okay, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.